dulu ya. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Iya, betul, pada semangat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Amin. Oke, hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam dengan materi yaitu Sunan Giri. Nah, siapa yang tahu itu Sunan Giri? Nggak tahu ya? Jadi Sunan Giri merupakan salah satu dari Wali Songo. Wali Songo artinya adalah 9 wali yang mana mereka berperan untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Nah, jadi salah satunya yaitu Sunan Giri. Sunan Giri merupakan anak dari Syekh Maulana Ishaq dengan Dewi Sartardadu. Nama Sunan Giri aslinya adalah Raden Paku. Nah, Sunan Giri menghabiskan masa kecilnya bersama dengan saudagar kaya yaitu Nyi Ageng Inati. Duduk Hana, duduk. Nyi Ageng Inati. Nyi Ageng Inati ini mengasuh Sunan Giri semasa kecilnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena pada saat itu, saat Sunan Giri masih di dalam kandungan ibunya, kakek dia menolak Sunan Giri, lalu diperintahkan untuk menghanyutkan Sunan Giri ke sungai atau ke laut. Lalu ditemukanlah oleh Nyi Ageng Inati. Nyi Ageng Inati pun merawat Sunan Giri. Nyi Ageng memberikan nama kepada Sunan Giri yaitu Jaka Samudra. Nah, ketika Jaka Samudra beranjak dewasa, beranjak remaja, Sunan Giri pun pergi untuk menuntut ilmu, yaitu ke pesantren Ampel Denta. Dia belajar ilmu agama di situ dan gurunya itu adalah Sunan Ampel. Nah, setelah itu Sunan Giri pun mulai aktif berdakwah. Ditambah lagi Sunan Giri juga melakukan perdagangan berdagang dengan Nyi Ageng Inati. Jadi dia memanfaatkan situasi berdagang itu untuk menyebarkan agama Islam. Nah, kemudian setelah dia memang sudah dewasa, kemudian dia menikah dengan Mas Murtosiah, yaitu putri dari Sunan Ampel. Nah, kemudian setelah berapa lama dia melakukan dakwahnya di tanah Jawa, dia pun wafat pada tahun 1505 Masehi, yaitu di sebuah bukit di dusun Kedaton atau Desa Giri Gajah, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Nah, ada banyak sekali strategi yang dilakukan oleh Sunan Giri dalam menyebarkan agama Islam. Yang pertama, dia memanfaatkan pesantren dan juga politik. Sunan Giri merupakan seorang tokoh ulama yang memiliki kekuasaan yang cukup luas sehingga membuatnya leluasa, sehingga dia bisa menyebarkan agama Islam secara lebih luas lagi, secara lebih merata. Karena dia memiliki kekuasaan. Kemudian juga dia mengambil alih sekolah yang dulunya sekolah itu untuk Buddha, yang untuk mempelajari kitab-kitab Buddha, jadi diambil alih menjadi pesantren. Nah, di pesantren inilah makin banyak lagi ilmu yang dikasih oleh Sunan Giri, mulai dari ajaran agama, fikih, dan lain sebagainya. Kemudian Sunan Giri juga memanfaatkan seni budaya untuk dalam dakwah. Sunan Giri paham bahwa rakyat Indonesia itu sangatlah cinta dengan kesenian, apalagi seperti wayang, permainan, dan lain sebagainya. Makanya Sunan Giri masuk ke dalam situ untuk bisa menyebarkan agama Islam. Contohnya seperti apa? Seperti wayang. Dulu orang-orang senang sekali mendengarkan atau menonton wayang, pertunjukan wayang. Dulu saat kerajaan Majapahit, wayang ini dulu
nih, wayang ini dulu menceritakan tentang dewa-dewa ataupun kisah-kisah Mahabharata. Namun karena diambil alih oleh para wali songo, salah satunya Sunan Giri, maka mereka menyelipkan nilai-nilai agama Islam di dalamnya. Menceritakan bagaimana perjuangan Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Pokoknya yang bernuansa nilai-nilai Islami. Ini contohnya. Nah, kemudian tak hanya itu, Sunan Giri juga membuat sebuah permainan, yaitu salah satunya ada jamuran. Jamuran ini seperti permainan berkelompok, yang satu menjadi pemburu dan yang satu lagi menjadi objek pemburuan. Jadi dia akan mengejar orang-orang yang belum mendapatkan posisi aman. Jadi orang yang dikejar ini harus punya posisi aman di sebuah posko gitu. Dan ketika dia nggak mendapatkan posko itu, maka dia akan bisa menjadi mangsa gitu. Arti dari permainannya bahwa seseorang yang memiliki pegangan, yaitu agama Islam, maka dia akan selamat. Sedangkan orang yang tidak memiliki pegangan, maka dia akan binasa. Kemudian untuk mengiringi permainannya, Sunan Giri juga membuat sebuah tembang. Tembang itu seperti lagu-lagu. Salah satunya itu ada lagu Pada Nawulan dan juga Cublak-Cublak Suweng. Cublak-Cublak Suweng tahu? Lagunya yang kayak mana? Yang Cublak-Cublak Suweng. Ibu juga nggak hafal sih lagunya. Nanti bisa searching ya. Nah, inilah strategi-strategi yang dilakukan oleh Sunan Giri dalam berdakwah agama Islam, sehingga agama Islam bisa menyebar luas di tanah Jawa. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari strategi dakwahnya Sunan Giri ini? Yang pertama, Sunan Giri itu toleransinya sangatlah tinggi. Sunan Giri tidak langsung memaksakan agama Islam kepada orang-orang yang belum memeluk agama Islam. Dia secara perlahan mengajarkan agama Islam kepada orang-orang lain, memanfaatkan kesenian dan ikut di dalam budayanya. Ikut menyebarkan agama Islam melalui budaya-budayanya, sehingga tidak ada terkesan memaksa dan tidak ada terkesan kekerasan di dalamnya. Dia murni menggunakan kelembutan dan juga sebuah pendekatan yang sangat strategis dalam melaksanakan atau menyebarkan agama Islam. Yang kemudian yang kedua, Sunan Giri sangatlah bijaksana dalam menyebarkan agama Islam. Dia menggunakan politik, menggunakan pendidikan dan lain sebagainya dalam menyebarkan agama Islam. Nah, begitulah seharusnya agama Islam. Agama yang penuh dengan kedamaian dan juga toleransi. Maka dari itu, kita harus mengambil pelajaran dari materi ini untuk kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, udah materinya udah Ibu sampaikan nih. Ibu mau ngetes seberapa jauh sih kalian memahami materi yang baru aja Ibu sampaikan. Oke, ada beberapa pertanyaan. Nanti siapa yang bisa menjawab tunjuk tangan ya. Oke, siapa nama pengasuh dari Sunan Giri? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa? Salah. Yang jadi pengasuhnya yaitu Nyi Ageng Inati. Oke, sampai sini aja materi kita hari ini. Semoga ada manfaat yang kita dapatkan pada hari ini melalui materi ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.